Gizi, salam sukses luar biasa. Saya, Nilo Puturidita Jayanti dari kelas F&B Service A akan membawakan materi 3 tokoh entrepreneur. Nah, sebelum mulai, kita bahas dulu apa itu entrepreneur. Entrepreneur merupakan salah satu proses kemanusiaan di mana mengandalkan kreativitas dalam memahami suatu masalah atau peluang, menjadikannya peluang suatu usaha yang menghasilkan laba. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu ada Gojek. Nah, Gojek adalah sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia dan menawarkan berbagai jasa pelayanan seperti transportasi, layanan pengiriman makanan, dan pengiriman barang. Founder dari Gojek yaitu Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 Juli 1984, pernah belajar di Brown University dan Harvard Business School. Lalu ia bekerja sebagai konsultan di McKinsey & Company. Ia meninggalkan pekerjaannya dan kembali ke Jakarta. Nadiem Makarim mendirikan Gojek pada tahun 2010 dengan visi mempermudah mobilitas masyarakat di kota besar seperti Jakarta. Sebagai pengguna ojek yang rutin, Nadiem Makarim melihat adanya ketidakefisienan ojek sulit dicari saat dibutuhkan dan tukang ojek banyak yang tidak mendapatkan penumpang. Nah, dari permasalahan tersebut, ia menciptakan solusi digital, aplikasi layanan on demand yang menghubungkan pengguna dengan pengemudi ojek secara cepat dan efisien. Gojek dimulai dengan 20 mitra ojek dan awalnya hanya layanan pemesanan ojek via call center. Namun seiring perkembangan teknologi dan penetrasi smartphone, Gojek bertransformasi menjadi aplikasi mobile super app yang menyediakan berbagai layanan seperti GoRide, GoCar, GoFood, dan GoSend. Transformasi Gojek berhasil mengubah wajah transformasi dan ekonomi transportasi digital di Indonesia serta kawasan Asia Tenggara. Nah, nilai-nilai entrepreneur yang bisa diambil dari kisah itu yaitu yang pertama, berani mengambil resiko, di mana Nadiem Makarim berani meninggalkan karir mapannya di luar negeri dan perusahaan ternama demi membangun startup dari nol di Indonesia. Yang kedua, ada inovatif, yang dimana ia membangun Gojek dan menciptakan salah satu bisnis startup dari permasalahan yang dihadapi. Lalu yang terakhir adalah adaptif dan visioner. Gojek terus berkembang dari layanan ojek saja menjadi super app dan puluhan layanan. Ini menunjukkan visi jangka panjang. Nah, yang selanjutnya ada Sayurbox. Nah, Sayurbox adalah sebuah perusahaan startup yang berbasis di Indonesia dan menawarkan layanan pengiriman sayuran dan buah-buahan segar ke rumah konsumen. Founder dari Sayurbox sendiri adalah seorang perempuan bernama Amanda Susanti Cole dan dua temannya, Rama dan Meta. Amanda lahir pada 22 Juni 1990. Dia sendiri lulusan manajemen dan keuangan University of Manchester dan pernah bekerja menjadi guru les bahasa asing. Nah, kemudian dari hobi dan kecintaan Amanda yaitu berkebun, saat ia kembali ke Sukabumi dan melihat petani sering mendapatkan harga rendah dan rantai distribusi yang panjang dan merugikan mereka, ia kemudian memiliki visi untuk memecahkan masalah distribusi sayuran dan buah-buahan di Indonesia. Bersama dua rekan lainnya, mereka melihat banyak ada kebutuhan besar untuk layanan pengiriman sayuran dan buah-buahan yang segar ke rumah konsumen, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Mereka melakukan riset pasar dan menemukan bahwa banyak konsumen yang kesulitan untuk mendapatkan sayuran dan buah-buahan segar dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif. Pada tahun 2017, ia mendirikan Sayurbox dengan model pre-order lewat Instagram atau WhatsApp. Kemudian berkembang dengan menggunakan teknologi dan inovasi. Sayurbox menciptakan sebuah aplikasi dan situs e-commerce yang dapat menghubungkan konsumen dengan petani dan supplier sayuran dan buah-buahan. Mereka juga mengembangkan sistem logistik yang efisien untuk mengirim produk-produk segar ke rumah konsumen.
Namun pada masa pandemi terjadi kesulitan pendanaan awal hingga hampir berhenti, gangguan teknis aplikasi dan lonjakan permintaan sehingga menghentikan pemesanan selama seminggu demi memberikan kualitas layanan yang baik ke konsumen. Nah, dari sana nilai yang dapat kita ambil yaitu melihat peluang, di mana kita dapat melihat peluang dari pendiri Sayurbok memiliki kemampuan untuk melihat peluang besar di Indonesia dan menciptakan sesuatu yang baru dan inovatif. Kolaborasi dan empowering, mengajak rekan sebagai CEO founder dan Sayurbox bekerjasama dengan petani dan supplier untuk menyediakan produk-produk segar ke konsumen. Nah, yang terakhir ada adaptif dan resilient, dengan mampu mengatasi masalah teknis, pendanaan dan lonjakan permintaan. Serta yang terakhir ada empati dan impact oriented, dari fokus meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan menyediakan produk segar bagi konsumen. Yang terakhir ada PT Djarum. Nah, PT Djarum adalah salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang terkenal dengan produk rokok kretek. Perusahaan ini berdiri sejak 21 April dan bermarkas di Kudus, Jawa Tengah. Nama founder PT Djarum yaitu Oyu Wiguan, pengusaha asal Kudus berdarah Tionghoa. Pada awalnya Oyu Wiguan membeli sebuah perusahaan rokok kecil bernama NF Muruk yang hampir bangkrut. Kemudian ia mengganti namanya menjadi Djarum. Nama Djarum sendiri berasal dari kata jarum yang dieja dengan ejaan lama menjadi The Djarum. Nah, lalu ia memproduksi rokok kretek secara manual bersama sejumlah kecil karyawan dengan kerja keras inovasi dalam cita rasa dan kemasan serta manajemen yang disiplin membuat usaha mulai berkembang pesat. Pada tahun 1963, perusahaan tersebut mengalami kebakaran, namun ia terus berusaha bertahan dan bangkit. Hingga pada akhirnya di tahun yang sama, Oyu Wiguan meninggal dunia dan perusahaannya diteruskan kepada kedua putranya yaitu Michelle Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono, yang kemudian mengembangkan jarum menjadi raksasa industri. Mereka membangun ulang pabrik dengan membawa modernisasi hingga mengimpor teknologi, mengenalkan manajemen terstruktur dan meriset produk rokok filter dan kretek modern, menghasilkan produk The Djarum Filter dan The Djarum Super sejak awal 1970-an. Hingga ekspor yang dimulai 1972 berhasil menjangkau Amerika Serikat, Eropa, dan Rusia. Djarum di bawah naungan Hartono bersaudara, selain bergerak di industri rokok, PT Djarum menambah sektor lain seperti properti lewat Djarum Group, perbankan yaitu Bank BCA, elektronik seperti Polytron, hingga olahraga melalui pembinaan bulu tangkis di PB Djarum. Nilai entrepreneur yang dapat diambil dari kisah PT Djarum bersama Hartono bersaudara adalah nilai adaptasi dan peningkatan berkelanjutan, di mana setelah berpindah tangan ke generasi berikutnya, PT Djarum terus berkembang dengan inovasi baru, bahkan mendiversifikasi usaha ke sektor lain dengan ketekunan dan konsisten serta kepedulian pada pengembangan olahraga dan pendidikan melalui PB Djarum dan Djarum Foundation. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Nilo Putudita Cahyanti, meminta maaf atas kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, dan thank you for watching guys, and see you.